Sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Silakan. Yang kasih dalam Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini pikiran saya juga mungkin bapak-bapak ibu terhalang mungkin ya Pak. Karena ini situasi kondisi ini kurang sehat kayaknya. Tapi puji Tuhan, kita semua jemaat di sini di dalam Tuhan. Jadi Tuhan selalu menyertai, selalu menuntun di mana kita berada. Karena jemaatnya di sini walaupun sedikit mengandalkan kekuatan Tuhan. Tiap melangkah di mana saya itu, kekuatan kami itu doa. Sebelum melangkah kita berdoa. Nah, itulah Tuhan paling sayang jemaat-jemaat kami walaupun jumlahnya sedikit. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, penolong yang setia saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia saat berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut iman karena Kau tahu bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang
penolong yang setia. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Kami ada di tempat itu karena anugerah kebesaran kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendoakan saudara-saudara kami yang belum sempat hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan selalu menjaga mereka Tuhan. Satu hari nanti Tuhan akan mengerahkan hati dan pikiran mereka Tuhan, supaya mereka berkumpul tempat ini bersama-sama dengan kami untuk merindukan firman kebenaran. Tuhan Yesus, begitu juga jemaat-jemaat kami yang sudah ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya dari tempat mereka Tuhan selalu menuntun mereka Tuhan, hingga mereka berada di tempat ini dengan keadaan yang baik. Dan tak lupa juga kami mendoakan majelis-majelis kami yang begitu setia mendoakan jemaat-jemaat kami Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan. Kami mendoakan juga saudara-saudara kami yang lemah, kondisinya tubuh yang lemah dan sakit. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya ada mujizat Tuhan yang akan terjadi di tempat ini Tuhan. Supaya saudara-saudara kami menikmati anugerah kebesaran-Mu Tuhan. Dan puji syukur Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan Tuhan. Karena kami percaya Engkau punya kuasa yang paling besar Tuhan. Tidak ada tandingin dimanapun. Tuhan Yesus, tak lupa kami juga mendoakan hamba Tuhan kami Tuhan. Selalu setia melayani jemaat-jemaat sini Tuhan. Memang bagi kami pikir sulit. Tapi karena hamba Tuhan kami selalu disertai dengan Tuhan. Hamba Tuhan kami tetap kuat Tuhan. Begitu juga keluarganya Tuhan. Kami tetap mendoakan supaya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman kebenaran dari hamba Tuhan Pak Ridwan. Biarlah firman Tuhan itu tertanam dan berakar di dalam hati kami Tuhan. Karena bagi kami itulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami tetap diberikan kekuatan di mana kami berada. Supaya Tuhan tetap menolong kami dan menuntun kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kencang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang.
sayang disayang, aku disayang Tuhan. Sambil bangkit berdiri, saya semangat. Disayang Tuhan, glory glory haleluya, glory glory glory, glory glory haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kuatkan lagu pujian nama-Mu. Dengan cinta ku puji dengan kecapi, oh nyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan. Masih tetap berdiri kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus dari Antara Maria, yang menderita sengsara baperin Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun kerana kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terima kasih, silakan duduk. Kita angkat satu pujian ini, Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau pandang betul dan kuat, Engkau mengasihi dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari melewati badai langit biru, Kau yang membuatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Tanggal lagi selalu. Engkau Bapa
Kau mengasihi dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajar melewati badai langit. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa yang baik, kami percaya itu, sebab kami sudah melihatnya, kami juga sudah merasakannya. Oleh sebab itu, terpujilah Engkau Yesus yang baik. Ditinggikanlah namamu, dipermuliakanlah Engkau di dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk semakin mengasihi Tuhan dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam hidup kami. Kami mau mendengar firman dalam ibadah ini. Berkati kami dengan firman-Mu ini. Teguhkan yang lemah, kuatkan yang goyah, sembuhkan yang sakit. Berikan pengertian kepada kami yang masih belum tahu apa-apa ini. Berkati kami semua Bapa. Dan berfirmanlah Tuhan. Kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Senang saudara bisa bertemu. Saya tadi rencananya sih mau ibadah aja. Ya, tapi Pak Pendeta Boksu bilang, Pak sekalian pelayanan firman saja katanya. Ya, pendeta kan kalau nolak pelayanan firman kan nggak etis nampaknya ya. Ya, baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya perkenalkan diri. Nama saya Pendeta Ridwan Damani. Istri saya Evangelis Ratnawati Panjaitan. Kami pelayanan di Sintang, saudara. Ya, Sintang itu ada di Kalimantan Barat, berbatasan dengan Malaysia. Ya, kami pelayanan di gereja GPSK, Gereja Persekutuan Sidang Kristus. Saya pengurus pusat sinode, sebagai sekretaris umum. Istri saya gembala, menangani satu jemaat perintisan yang baru kami rintis 3 tahun lalu. Baik saudara, itu sekilas perkenalan. Saya juga saudaraku bukan asing dengan GKRI. Saya tamatan Cita Lintas Budaya sama dengan Buk Suparan ini. Saya juga belajar melayani di GKRI. Saya pernah melayani di GKRI Koinonia, Cibubur, dan lama di GKRI Greenfield. Ya, di Greenfield lah ya, Kemang Barat namanya dulu ya. GKRI, lama di sana. Sebelum ke Kalimantan Barat tahun 2007. Jadi, sebagian darah saya ini adalah darah GKRI. Jadi GKRI juga ada di sana. Dengan pendetanya juga teman dekat. Banyak pendeta-pendeta GKRI yang masih teman, yang masih kita kenal ya. Jadi saya belajar melayani di GKRI ini. Jadi kayaknya gen GKRI itu melekat penuh pada saya dibanding dengan gereja yang lain. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita saudaraku untuk merenungkan firman Tuhan melalui khotbah yang mau saya sampaikan ini saudaraku, tentang bagaimana saudaraku sebenarnya kita sebagai orang percaya ini bagaimana menikmati kasih Kristus itu, merasakan kasih Kristus itu nyata dalam hidup kita. Bukan hanya dalam hidup kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Saudara, saya senang melihat orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang bisa ngeroh gitu ya, menyembah luar biasa, pelayanan kemana-mana hebat. Saya senang melihat itu. Dan saya juga bagian dari itu. Saya udah seminggu di sini,
Ibu besok akan pulang, saya masih 2 minggu keliling-keliling di sini saudara, sampai ke Jawa. Ya urusan pelayanan, senang saudara. Ya, senang dengan aktivitas pelayanan yang sangat padat dan segala macam. Tetapi, apakah dengan aktivitas yang padat seperti itu, ada kasih Kristus di sana, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kasih Kristus? Oleh sebab itu, saudaraku, saya akan memberikan judul khotbah saya pagi hari ini dengan gereja di dalam keluarga. Kenapa saya membawa keluarga? Karena yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Keluarga. Nah, saudara, kalau kita lihat keadaan saat ini, kondisi saat ini, apalagi saudara-saudara yang di kota, ya, tantangan saudaraku di kota itu, gereja atau orang Kristen di kota itu, pada umumnya semua orang itu jauh lebih berat daripada kami yang ada di luar Jakarta, apalagi di luar Jawa, saudara. Ya, saudaraku, dengan berkembangnya zaman yang sedemikian rupa hebat, ya kan? Teknologi yang sangat luar biasa, 20 tahun terakhir. Wah, saudaraku, apapun kayaknya bisa kita lakukan sekarang, kayaknya ya. Oh, bisa. Nah, saudara-saudara, nah, ketika kita melihat ini, bagaimana keluarga kita? Saya melihat, saudara, di pelayanan yang kita lakukan di Kalimantan Barat, itu saudaraku, tantangan di era digital ini tidak jauh berbeda dengan di semua tempat. Apa itu saudaraku? Makin tingginya tingkat stres manusia. Karena berbagai kebutuhan. Karena saudaraku, lingkungan, situasi, itu secara tidak langsung membentuk kita untuk ikut berpacu, saudaraku, berkompetisi dengan apa yang ada. Namanya, saya baru-baru datang ke Kalimantan Barat tahun 2007, saudaraku, orang masih hidup tenang. Ya, mereka hidup santai, saudara. Karena apa? Yang dipikirkan hanya makan minum, paling anak sekolah. Masih seperti itu. Udah lama. Tapi hari ini, saudara, orang jam 6 pagi udah berangkat kerja ke perusahaan perkebunan sawit. Kenapa? Karena ada kredit yang harus dikejar. Kredit untuk apa? Bayar handphone. Kredit kan di kampung bisa kredit ini, saudara. Bayar motor, kredit ini, kredit. Dulu nggak ada kredit motor. Dulu pakai motor orang masih jarang. Nah, apakah salah? Tidak. Tetapi menurut saya, saudaraku, perkembangan-perkembangan ini semua sering membuat kita kehilangan kasih Kristus. Apalagi dengan adanya game di kampung itu, judi online itu juga merebak, saudara. Ya, game dan judi online itu sangat merebak. Nah, saudara, kita lihat di rumah kita juga sering komunikasi makin melebar. Antara kita yang sudah tua dengan anak-anak itu komunikasi melebar. Sering kita tidak memahami bahasa anak-anak kita. Anak-anak kita tidak memahami bahasa kita. Sehingga timbul konflik. Anak-anak maunya seperti ini, orang tuanya mau seperti ini. Sama-sama pengen baik tujuannya mungkin. Tetapi komunikasinya tidak nyambung. Sehingga saudaraku, kita jadi konflik. Bagaimana kita merasakan kasih lagi kalau sudah konflik? Kan sulit. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya berkata tadi, bagaimana keluarga kita itu menjadi gereja kecil. Di pelayanan ibu ini, di pelayanan penggabalan ibu ini, saya berkhotbah, saya katakan begini kepada jemaat. Jemaat, saya bilang, coba bayangin, berapa jam kita di gereja? Seperti hari ini, mungkin 2 jam lah paling lama, Pak ya. Paling lama 2 jam. Coba ketika kita di gereja, nyaman ya? Datang ke gereja, salam Pak, Tuhan memberkati, senyum. Ada yang datang ke gereja langsung mukanya langsung kayak pepaya Bangkok? Gimana kabar Pak? Buruk, gitu. Ada? Nggak ada, semua kita senang, saudaraku. Kalau ada yang nabrak pun di pintu sana gini, maaf, oh enggak apa-apa, gitu ya. Nyaman. Nah, saya bilang ke jemaat ketika saya pelayanan di gereja ibu ini, saya bilang, coba ya, kira-kira ya, suasana itu kita bawa ke rumah. Kita ciptakan situasi itu di rumah. Enak nggak rumahnya? Saya yakin itu enak. Bagaimana kita dengan suami atau istri kita, anak dengan orang tua, seperti suasana di gereja ini? Ini yang saya maksud. Bagaimana menghadirkan gereja ini di rumah kita masing-masing? Itu baru kekristenan yang saya katakan tadi, merasakan
kasih Tuhan, dan kita juga bisa memberikan kasih Tuhan. Saya memiliki asumsi dasar, saudara, dan ini saya terapkan. Yang pertama harus merasakan kebaikan kasih saya harus keluarga saya. Yang pertama harus merasakan bagaimana baiknya saya sebagai hamba Tuhan. Yang pertama harus merasakan istri saya dan anak saya. Maka saya khotbah di depan istri saya dan anak saya nggak masalah. Karena yang saya khotbahkan sesuai dengan yang mereka rasakan. Bulan lalu ya, kita seminar di depan hamba Tuhan. Di sana, saudara, di perbatasan Malaysia itu, kita kumpulkan hamba Tuhan kita. Ada 50 orang, suami istri. Saya bilang begitu. Bapak-bapak, berani enggak kalian khotbah di depan istri kalian? Di depan anak-anak kalian? Berapa banyak? Ini maaf Pak Pendeta ya, saya baru lama ketemu saya. Jadi kalau nyinggung Pak Pendeta tidak ada saya nyinggung. Jangan dibilang jemaat nanti nyinggung siapapun. Tidak. Tapi maksud saya begini, saudaraku. Ketika kita berbicara tentang kasih Kristus, semua kita yang pelayan di sini, pemimpin punya jemaat, hendaklah keluarga kita itu pertama yang menjadi sasaran kasih itu. Itu baru gereja. Sangat miris saya melihat, saudaraku, saya sih lihat di video aja, di video di handphone, ada pendeta di Surabaya ya, yang bikin istrinya samsak, gitu ya. Padahal pendeta besar, mungkin dokter atau apa itu, gitu ya. Ya itu mungkin hanya sampel kecil, tetapi nyatanya ada kok begitu. Saudara, saya ikut rapat pimpinan PGI di Pontianak beberapa minggu lalu. Ketua Umum PGI kita, Pak Jack, bilang begini, ada banyak hari-hari ini kepala keluarga tidak menjadi gembala lagi. Dalam hal ini suami. Seharusnya suami itu menjadi gembala di rumah. Sama seperti Pak Pendeta kita gembala di jemaat ini, seharusnya demikian kita di rumah kita. Tadi senang Bapak Pemimpin punya yang bilang kami mendoakan hamba Tuhan kami gitu ya, karena setia dengan jemaat yang sedikit. Bisa nggak kita setia dengan keluarga ya, seperti Pak Gembala setia dengan jemaat di sini ya? Saudara, saya akan mendasari firman Tuhan yang saya mau sampaikan ini dari Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Demikian bunyinya, Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Saudara, kita dahulu di dalam kegelapan, di dalam dosa, bahkan kita, saudaraku, sering membangga-banggakan dosa itu. Karena dunia kan sering kelihatan mau hebat-hebatnya aja, walaupun yang dilakukan salah kan. Tetapi firman Tuhan berkata itu dahulu. Kita yang dalam gereja ini kan semua sudah menerima Kristus, itu dahulu. Nah, saudaraku, di dalam kehidupan kita yang dahulu penuh kegelapan itu, saudaraku, itu kita tinggalkan. Itulah namanya, saudaraku, ketika kita masuk ke dalam gereja, kita menjadi murid. Murid itu kan tugasnya belajar. Betul tidak, saudara? Apakah murid itu hanya anak-anak? Tidak. Saya murid. Pak Pendeta murid. Kita semua murid. Nah, di dalam belajar murid itulah, saudaraku, kita ada di dalam terang. Dan di dalam semuanya, apapun yang kita pelajari dalam kerangka besar kekristenan itu, kan ujungnya kasih itu. Kesimpulannya kasih itu. Yesus datang ke dunia ini karena kasih itu. Dia mati karena kasih kan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam rumah tangga kita, saudaraku, saya berharap kasih itu bisa dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Bagaimana caranya? Jadikan keluargamu, rumah tanggamu, gereja kecil. Apa fungsinya? Yang pertama, saudara, sebenarnya gereja itu harus menjadi kelas katekese, kelas belajar Alkitab. Ini yang hilang dari keluarga Kristen hari ini kan. Di rumah tidak ada lagi kelas Alkitab. Pernahkah kita belajar membaca Alkitab di rumah dengan anak-anak, suami atau istri kita?
hilang. Saya pikir, ya saudaraku, harusnya anak-anak itu mengenal firman dari bapaknya. Yang tradisi kekristenan ini, saudaraku, kan diturunkan dari tradisi Yahudi. Di tradisi Yahudi itu, bapak adalah pengajar anaknya, pengajar utamanya. Sinagog, dalam istilah kita sekarang gereja, itu hanya pendamping, pendukung, pembantu. Maka saudaraku, Allah berkata kepada orang Yahudi di Ulangan itu, ajarkanlah kepada anakmu Taurat itu siang dan malam, baik duduk, berdiri, kapanpun. Nah, saudaraku, di dalam rumah kita sebenarnya itu kelas edukasi. Di sanalah nilai-nilai firman diberitakan. Bisa saja di gereja-gereja tertentu ada digerakkan dengan mesbah keluarga ya. Termasuk di gereja-gereja kita, di sana kita gerakkan. Ya kita dorong setiap keluarga, ya harus ada doa di rumah. Bapak harus jadi gembala. Gitu ya. Saudara, anak saya yang besar sekarang kelas 3 SMK. Dia kelas 2 SD, saudaraku, sudah mulai belajar bawa renungan di ibadah keluarga kami. Jadi saya masih ingat, saudara, ketika dia bawa renungan pagi-pagi. Dulu kami pagi, sekarang udah malam karena pagi kan sibuk. Jadi diganti ibadah malam kami. Dulu pagi. Saudara, ketika dia bawa renungan kelas 2 SD, coba yang ini. Dia bawa renungan dari ada firman Tuhan berbunyi begini. Janganlah menyalakan pelita di bawah tempat tidur, kan? Ada begitu, saudaraku. Jangan siap menaruh menyalakan pelita lalu menaruhnya ke bawah tempat tidur. Ada seperti itu. Itu kan kalimat kiasan dari Tuhan Yesus. Anak saya bilang begini, ini kita dilarang Tuhan Yesus nyalakan pelita di bawah tempat tidur karena takut kebakaran. Ya kan? Karena paman anak-anak kan. Maksudnya Tuhan Yesus itu kan, siapa sih yang mau menyalakan pelita di bawah tempat? Nggak ada. Artinya pelita itu ditaruh di tempat yang ya di atas tempat lah yang supaya kelihatan terangnya. Kalau di bawah tempat tidur kan nggak kelihatan terangnya, itu maksudnya perumpamaan. Tapi anak saya bilang, karena masih anak, jangan dibawa ke tempat tidur, nanti kebakaran nanti. Gitu. Karena dia memahaminya seperti itu. Jadi saudaraku, rumah itu harus ada di kelas katekis. Mungkin, ya saya bukan berarti melonggarkan gitu ya. Di rumah nggak ada lagi kelas katekis baca Alkitab bersama. Tapi paling tidak, saudaraku, di rumah itu kelas edukasi itu, di sanalah sopan santun diajarkan. Saudara, masih ada saudara lihat anak-anak sekarang kalau lihat dari orang tua permisi gitu? Masih ada? Sedikit ya, jarang ya. Kalau ada orang tua duduk begini, sini satu lewat tengah, jalan aja gini dia. Nggak peduli dia. Ya kan? Kalau kita waktu kecil kan enggak. Kalau ada orang tua duduk situ, mau lihat pun kita, aduh hati-hati sekali. Kalau terpaksa, kita harus bilang, maaf om, permisi, kan gitu. Bukan hanya tangan aja yang begini, tapi badan pun menunduk kan. Oh gitu ya. Saudaraku, itu hilang. Seharusnya di rumah ada dicontohkan itu. Di rumah lah saudaraku didapatkan anak-anak. Di sekolah nggak dapat itu dia, sulit. Apalagi di pergaulan. Nah, di rumah kita saudaraku, harus dibiasakan saudaraku hal-hal yang sederhana seperti itu. Menghormati itu kan ajaran firman toh. Saya tidak harus ajarkan anak saudara ayat hafalan, silahkanlah. Kalau memang saudara mau mengajar anak saudara ayat hafalan, cucu saudara ayat hafalan, silakan. Tapi saya mohon saudaraku, kelas edukasi, kelas pembelajaran, ajarkanlah nilai-nilai sederhana dari firman Tuhan kepada anak kita. Ya, ajarkanlah di sana saudaraku nilai-nilai keberagaman seperti Pak Paran tadi untuk anak-anak sekolah minggu. Menghargai semua orang, tidak berdasarkan status sosialnya, tidak berdasarkan warna kulitnya. Di rumah kita ajarkan itu. Saya di ibadah KKR seminar Rambam Batuhan itu, ada anak pendeta bilang gini, saya nggak mau salaman dengan orang yang miskin. Wah kaget kita, anak pendeta itu. Memang masih kecil, mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD. Saya nggak mau salaman dengan orang miskin. Waduh, habis bapaknya saya bikin. Dibilang gitu, gimana cara mau didik anakmu kan? Nah, saudara-saudara, juga di rumah itu kelas pembelajaran itu, saudara, bagaimana kita di rumah itu mendoakan anak. Saya, saudara, ketika saya ingat, ketika kecil saya nggak pernah didoakan bapak saya.
Ketika saya ingat masa kecil, saya nggak pernah dirangkul bapak saya. Saya yakin bapak saya pernah mendoakan saya dalam hatinya. Tetapi ketika dia merangkul saya, mendoakan saya, nggak pernah. Saya nggak tahu bapak-bapak di sini. Nah, saya saudaraku berpikir, waduh, alangkah indahnya kalau seorang anak mendapatkan itu dari bapaknya. Nah, saya lakukan dengan anak saya, mulai dari kecil. Sekarang dia udah besar, masih bisa saya rangkul, saudara. Masih bisa bergurau. Memang saya dekat dengan anak-anak. Malah dalam hal tertentu saya lebih dekat daripada mamanya. Anak saya laki-laki dulu. Saya doakan. Anak saya yang besar namanya Jos. Saya doakan dia, saya tumpangin tangan. Bang, mau sekolah sini, Bang. Saya rangkul dia. Tuhan, saya tumpangin tangan. Saya mengasihi dia, tapi engkau lebih mengasihinya, Tuhan. Saya bangga memiliki anak seperti dia. Saudaraku, saya yakin secara psikologis dia akan kuat, saudara. Dan saya ajar anak saya untuk mendoakan kawan-kawannya. Nah, itu yang pertama, saudara. Keluarga itu, supaya mereka merasakan kasih Tuhan, jadikanlah keluarga itu menjadi kelas edukasi iman Kristen. Yang kedua, jadikanlah keluarga itu, saudaraku, menjadi tempat bergumul bersama. Saudaraku, ini mungkin pernah kita rasakan. Kalau saudara mengalami masalah pergumulan, lari kepada siapa, saudara? Banyak orang, saudaraku, dia mengalami pergumulan, dia tidak mendapat jawaban apapun di rumahnya. Maka jangan heran melihat remaja-remaja ketika dia, saudaraku, mencari jati diri, dia cari di luar. Iya kan? Kalau ketemu yang benar ya puji Tuhan. Tapi kalau ketemu yang buruk, ketemu minuman keras, ketemu narkoba, ya udah. Harusnya, saudaraku, di rumah itu tempat berkumpul bersama, tempat di sana, saudaraku, berbagi, sharing bersama sama anggota keluarga. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah sebenarnya, saudaraku, semua keluarga berkontribusi di dalam iman Kristen, umpamanya. Tahukah kita, saudaraku, hari ini anggota keluarga kita itu bermasalah? Iya. Tahukah kita, saudaraku, kita yang punya anak, apa masalahnya hari ini? Maka sering, saudaraku, saya lihat bapak-bapak pulang kerja nggak langsung ke rumah. Kongko dulu di mana? Kalau orang Medan bilang kongko. Nongkrong dulu di mana? Ngopi dulu di mana? Karena ke rumah ketemu istri yang cerewet. Belum nyampe di rumah udah langsung mulutnya. Gitu kan? Anak-anak ketika dia mengalami masalah di sekolah, di kuliah, di kerjaan, dia nggak mau cerita mamanya sama bapaknya. Karena apa? Dikotbahin, dinasihatin berlebihan. Ujung-ujung disalahkan tuh anak. Anaknya lebih baik, nggak usah biar nggak ngapain. Dia cari yang lain. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kita di dalam rumah itu sebenarnya harus menerima anggota keluarga itu apa adanya, seperti Kristus menerima kita. Ada anakmu bersalah, rangkullah dia terlebih dahulu sebelum kamu memarahinya. Satu ketika, saudara, satu pagi kami sibuk. Anak saya yang besar nyuci pakaian. Nyuci pakaian, laki-laki dia nyuci pakaian kami, pakai mesin cuci, lalu ada apa itu yang ngeringkan itu ya? Rusak, gitu ya. Rusak. Lalu mamanya langsung, ini mamanya nih. Begitu ya. Kami udah punya sepakat di rumah, kalau satu orang sedang mendidik anak yang lain nggak boleh ikut campur. Kalau dia sedang mendidik anak, saya nggak mau ikut campur. Kalau saya didik anak, dia nggak boleh ikut campur. Tahan-tahan diri aja lah, gitu ya. Kalau nggak tahan keluar, gitu. Kami udah sepakat begitu. Lalu ketika dia udah gini dengan anak, gimana caranya ngentikan dia gitu ya? Saya datang, Pak. Gitu kan? Gitu. Maksud saya udah nggak usah lagi gitu ya. Anak itu udah tertekan tuh, dia ngerusakin barang tuh. Dia tertekan tuh, saya pikir kan. Tapi namanya ibu-ibu, nggak dibilang ini ya. Ya udah. Terus saudara dia naik ke atas, saya datangin, saudara. Datangin, dia mukanya udah nembak gitu ya. Lalu saya bilang, Bang, gimana Bang? Langsung dia bilang, ya. Mereka panggil saya ayah. Ya, aku salah ya. Aku bikin rusak mesin cuci mama. Ya apa-apa. Manusia memang tempatnya orang salah kok. Kita tempatnya kesalahan, nggak apa-apa. Gitu ya, terangkul ya. Seringkan, saudara, ketika anggota keluarga salah,
kita langsung menghakiminya. Bahkan lebih daripada orang luar sana menghakimi dia. Itukah yang dilakukan Yesus kepada kita? Kan enggak. Maka saya katakan saudaraku, bawalah gereja itu ke rumahmu saudaraku, maka engkau akan merasakan kasih Kristus. Hadirkanlah gereja di sana, maka engkau akan merasakan bagaimana sukacita itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir khotbah saya ini akan saya katakan, hadirkanlah gereja dalam rumahmu, maka keluargamu akan diselamatkan. 3 tahun lalu, saudara, saya tahun 2018 terpilih menjadi sekretaris umum di sinode kami. Akhirnya saya tidak pegang gereja lagi kan, karena sekretaris umum sinode. Ibu ini kan, kami dulu gembala, ibu ini juga nggak pelayanan. Ibu ini protes ke saya terus. Saya ini hamba Tuhan loh, masa saya nggak pelayanan sih, hanya jadi jemaat biasa. Ma, bikin gereja itu sulit loh ngerintis, apalagi di kota sulit loh. Habis gimana gitu ya. Singkat cerita, saudara. 3 tahun lalu, ibu ini bilang, ayo saya mau ngerintis gereja aja. Apa yang saya lakukan pertama? Saya bilang ke ibu ini awal, memang udah saya bilang doakan. Saya lakukan pertama ketika, oke, kita buka. Tapi saya bilang, Nuan yang gembala. Kalau bahasa kami Nuan di sana, kamu. Gitu. Terbawa bahasanya. Gitu ya. Kamu yang gembala, saya enggak loh. Saya sibuk di sinode loh, nggak bisa saya bagi waktu loh. Saya bilang. Lalu, oke, kata ibu. Saudara, apa yang saya lakukan pertama? Cari tempat? Enggak. Cari orang, cari jiwa? Enggak. Apa yang saya lakukan pertama? Malam saya habis doa, saya panggil dia dengan anak-anak. Duduk di meja, rapat. Anak saya ketika itu kelas 2 SMP atau kelas 3 ya? SMP. Anak yang kecil masih SD, ya kelas 3 atau ya kelas 3 SD. Rapat. Saya bilang, Mama mau bikin gereja. Kita harus dukung. Kamu siap enggak dukung? Kamu siap enggak dukung? Kamu kasih pendapat. Apa yang mau saya lakukan? Saya bilang ke yang tua, saya bilang, kamu main musik. Kamu harus bisa mengendal musik. Semua musik urusanmu. Bisa siap enggak? Siaplah. Yang kecil, SD loh, kamu tugasmu apa deh? Tugasmu semua LCD, bagian apa nanti kamu tugasmu? Semua itu, siap enggak? Nyanyian apa semua, tugasmu siap enggak? Bersih-bersih untuk mix segala macam, siap. Saudara, itu yang kita lakukan, berdoa bersama, bergandeng tangan. Ini ada ibu, bergandeng tangan. Mulai, saudara tahu, kami bikin gereja di rumah, ada rumah jemaat satu. Itu tidak lama, saudara. Hanya berapa bulan, orang banyak, saudara, nggak penuh rumah. Penuh. Lalu nyari tempat. Baru 6 bulan. Atau ya sekitar 5 bulan lebih. Nyari tempat, nyari ruko, saudara. Biasanya kan gitu ya, gereja perintisan ya. Dari rumah ke ruko. Nyari ruko. Saya cari ruko kemana-mana, mahal. Bukan nggak ada ruko, mahal, saudara. 45 juta, 60 juta bahkan. Tahun. Dari mana duit gereja perintisan? Saudara tahu. Ada saya kenal pengusaha di sana, mantan misionaris dari Korea. Saya telepon, Pak, saya mau nyewa ruko. Oh, kita ketemulah gitu ya. Ketemu, saudara. Dia bilang, Pak Pendeta, ruko enggak ada lagi. Tapi kalau Pak Pendeta mau tanah, ada. Dikasih tanah, saudara. 30-50 di kota Sintang. Kasih tanah. Ukur langsung dikasih suratnya, saudara. Mau pulang. Lalu beliau nanya saya, Pak Pendeta, ibadahnya di mana selama ini? Dia kan taunya saya yang menangani gereja itu, nggak taunya dia ibu ya gitu ya. Jadi di sini di perumahan ini, di perumahan itu saudara, depannya kasih tanah, tempat kami ibadah itu. Jadi nggak jauh dari kami ibadah. Besar dari rumahnya ya, justru karena itu Pak, saya bilang, karena kami nggak muat lagi. Oh gitu ya. Maka saya bilang gini, Pak, sebenarnya kami sangat senang sekali Bapak kasih tanah yang sangat luas begini untuk bangun gereja. Sangat senang sekali. Tapi saya bilang, ini sebenarnya nggak menjawab pergumulan kami. Pergumulan kami adalah ruang ibadah. Kalau Bapak kasih tanah, kamar, kapan kami bangunnya? Padahal yang kami butuhkan adalah ruangan. Lalu orang Koreanya entah gimana, begitu ya katanya. Lalu dia lihat semua, kan perumahannya itu ya. Oh, ada bekas kantor pemasaran mereka, ada berapa ruangan. Pak Pendeta, mau enggak pakai itu? Kita cek, bisa dipakai. Ada ruang sekolah minggunya, ada ruang ibadahnya, ada ruang gudangnya. Kasih, saudara. Kami pakai setahun, ya, ada setahun. Setahun,
langsung bangun gereja, saudara. Mengandalkan Tuhan. Tapi seperti kata Pak Wimin punya tadi, mengandalkan doa, Pak. Tidak kita kasih proposal kemana-mana. Ada saja, saudaraku, orang-orang, Pak, kapan bangun gereja? Dari saya pondasi, dari saya atap, sekarang gerejanya sedang berdiri. Ini gembala. Kenapa saya ceritakan ini? Ketika kami di rumah satu hari, maka saudara sehatilah di rumahmu. Adakanlah pemulihan di rumah. Kekurangan pasanganmu ada pasti. Kelemahan orang tuamu ada. Tapi jangan lihat itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya tidak perpanjang lagi di ruang Tuhan ini. Mungkin kita juga tidak ketemu lagi gitu ya. Karena saya habis ini akan pergi lagi ke Pontianak mungkin. Tapi saran saya adalah hadirkanlah gereja dalam rumah. Jadikanlah keluargamu menjadi sasaran pertama dan utama dari kasihmu. Kenapa harus orang lain? Kenapa bukan istri kita? Kenapa bukan suami kita yang pertama kita kasih? Kenapa bukan anak-anak kita yang merasakan kasih? Saking dekatnya anak saya, saudara, pacaran pun dikasih tahu saya. Coba. Anak saya nggak tahu ya bapak-bapak ya. Anak saya pacaran kasih tahu saya. Ya, saya ditembak cewek. Saya dalam hati sialan ini anak SMP udah pacaran gitu dalam hati ya. Sedih sekali anak SMP. Saya sedang ngetik gitu ya, dia datang. Ya, saya mau ngomong, bisa nggak? Duduk, saya bilang, duduk deh. Gini rambutnya, anak remaja kan. Aduh, ada apa ngomong aja. Iya. Saya ditembak orang ya, tembak bagaimana gitu ya. Pura-pura nggak tahu kita kan gitu, gimana gitu ya. Dikasih WA gini. Waduh, dalam hati, waduh sialan ini anak masih SMP udah gitu-gituan, udah. Saya bilang, kok gitu? Tapi kan kita nggak boleh tunjukkan itu. Saya bilang, berarti kamu ganteng bang kalau gitu bang. Kamu ditembak orang gitu. Gini, masa sih gitu ya. Jadi ngomong saudara. Tapi ujung-ujungnya tetap saya bilang nggak boleh pacaran. Tapi setelah lama ngomong, setelah dikasih penjelasan, lama-lama nggak ngomong. Terakhir udah SMA saudara, kelas 3 ini baru-baru masuk. Pacaran dia dengan pemimpin pujian, dia kan pemain musik. Saya bilang mamanya, Mak lihat just tuh dengan pemimpin pujian sian itu kayaknya deket terus, kayaknya udah boncengan-boncengan tuh kalau ke gereja. Motor udah boncengan-boncengan di gereja. Coba tanyain Mak pacaran enggak mereka gitu ya. Bener pacaran gitu ya. Saya panggil Jos. Ayah ngomong. Dia ngomong. Pergi kami ngopi berdua. Lalu ngomong, kayaknya kan bang kamu kayaknya pacaran bang dengan si Wila. Gitu ya. Itulah. Kayak gak ngerti aja anak muda katanya. Udah bener. Saudara, saya bawa mutar-mutar ngomong, intinya nggak boleh. Sampai dia marah. Masa saya ini nggak ngerti perasaan anak muda, kayak nggak pernah muda aja, gitu ya. Ngerti bang, karena ngerti makanya saya larang. Gitu. Jangan dulu, kamu kawan aja, doakan aja, bilang ke dia. Ini hati ini gimana nih ya, katanya gitu. Sampai gitu, saudara. Tapi intinya, saudara, indah sekali. Ketika kita mau menghadirkan kasih itu, di dalam rumah kita indah sekali berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak selalu uang yang melimpah. Tidak selalu saudaraku fasilitas yang lux, yang wah, tidak. Tetapi adalah suasana hati. Amin. Jemaat Epifania Pak ya. Jemaat Epifania di Wacung ini, kiranya kasih Kristus melimpah dalam hidupmu dan keluargamu. Mari kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang baik. Mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Firman Tuhan berkata, dahulu kami memang hidup di dalam kegelapan. Tetapi ketika kami mengenal Kristus, kami sudah ada di dalam terang. Dan terang itu ialah kasih, yaitu Kristus sendiri. Ketika itu ada dalam hidup kami, maka kami harus membagikannya kepada orang lain. Melalui kesaksian dan perkataan dan perbuatan kami. Dan kami mengambil komitmen Bapa, biarlah orang yang pertama merasakan kasih kami, sasaran kasih kami adalah keluarga kami sendiri. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Bukankah Bapa Engkau membuat pola yang sama dalam pemberitaan Injil dari Yerusalem, Samaria, Yudea dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah kami menangkan Yerusalem kami terlebih dahulu Bapa, yaitu keluarga kami sendiri, sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Berkati jemaat-Mu Tuhan di GPSK, di GKRI Epifania ini Tuhan. Lawat GKRI Epifania ini, Pak Gembala, Pak Pendeta Farhan diberkati oleh Tuhan. GKRI Epifania boleh terus digembalakan dengan baik dengan ibu dan keluarga. Berkati Tuhan semua majelis, berkati semua jemaat di dalam usaha, pekerjaan, keluarga, dan terkhusus pertumbuhan iman mereka. Program-program pelayanan diberkati oleh Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dari hidup jemaat ini Bapa. Walaupun di dalam kesederhanaan, justru sering melalui kesederhanaan kami lihat karya Allah yang ajaib terjadi. Kasih Kristus yang murni terlihat. Pakai Bapak GKRI Epifania ini, pakai seluruh jemaat ini Bapak, menjadi sarana kasih Kristus dimanapun mereka berada. Ini doa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas selanjutnya. Kita angkat satu pujian ini, doa doa penutup. Nanti di doa penutup dan doa berkat nanti dibawakan oleh hamba Tuhan kami Bapak Pendeta Farhan. Mari kita angkat satu pujian ini, Lingkupiku. Dengan sayangku, dengan kuasa di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tetap kawan. Jiwa tenang. Jiwa dalam Yesus, saat kuasa dalam di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang kawal. Lingkupiku. Bapak-bapak, apa diberi Dengan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta,
jiwaku dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam dirinya di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Lihat kuasanya, lihat kuasa. Silakan hamba Tuhan. Saat badai bergelora, akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Ku tenang Kau Allahku, ku tenang Kau Allahku. Keadaan di sekitar kami boleh tergoncang, dan banyak orang yang ada dalam kerisauan dan ketakutan hari-hari belakangan ini. Dan kami tidak tahu hari-hari ke depan. Yang pasti kalau kami bersama dengan Tuhan, akan senantiasa ada ketenangan, ada kedamaian. Dan itulah yang kami imani dan kami rasakan hingga detik ini. Di tengah-tengah banyaknya orang yang tidak bisa mengadakan ibadah. Dan banyaknya orang yang sulit tidur, tidak tenang dengan situasi yang ada. Karena kami percaya tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa akan mengurai segala sesuatu untuk kebaikan bagi kami semua. Terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk setiap yang terlibat di dalam pelayanan boleh mengambil bagian pelayanan dengan pertolongan Tuhan. Dan lebih lagi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan kepada setiap kami. Biarlah apa yang telah diuraikan sedemikian rupa jelasnya, kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Kami boleh membangun hubungan yang baik, relasi yang baik dengan Tuhan lewat keluarga kami. Mesbah doa, persekutuan terus ada di dalam diri kami, dalam keluarga kami. Sehingga ini berdampak luas bagi relasi kami di luar dari rumah tangga kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ridwan dengan Ibu. Betapa panggilan mereka begitu jelas Tuhan. Mereka berangkat dari Jakarta dengan segala macam apa yang ada di Jakarta. Mereka pergi ke pedalaman Kalimantan Barat, khususnya di daerah Putus Sibau, dan sekarang ada di Sintang. Dan awalnya pelayanan di gereja lokal, Tuhan angkat sedemikian rupa hingga boleh menjadi sekum sinode. Dan bahkan Ibu pun akhirnya Tuhan izinkan untuk membuka pelayanan baru. Dan sekarang sudah terjadi. Kami percaya Tuhan terus menjaga, Tuhan terus memelihara,
Tuhan terus mengangkat hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya Pendeta Ridwan dan Ibu, tetapi juga anak-anak mereka dipakai Tuhan sedemikian rupa. Karenanya panah api si jahat yang hendak ditujukan kepada mereka, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kerendahan hati yang selama ini dimiliki oleh hamba-Mu dengan Ibu, itu juga terus ada dan terus ada Tuhan. Mewarnai banyak hamba-hamba Tuhan. Karena jabatan itu sifatnya sementara, tetapi karakter yang baik itu selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih, hamba secara khusus sebagai rekan, sebagai senior dulunya, sungguh bangga dengan hamba Tuhan ini. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Lebih lagi Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua sekali lagi di tempat ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami boleh menghidupi firman Tuhan. Dan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk situasi Indonesia. Kami berharap banyak supaya pemerintah mampu memberi penanganan yang baik di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Di dalam nama Yesus, Indonesia tetap aman damai. Di dalam nama Tuhan Yesus, iblis tidak ambil bagian untuk merusak keamanan, merusak ekonomi, merusak hubungan yang ada. Dalam nama Yesus, pakailah pemerintah kami sedemikian rupa. Siapapun warganya boleh aman. Siapapun warganya boleh baik Tuhan. Terima kasih untuk para provokator, untuk mereka yang mungkin mendanai, untuk mereka yang ada di lapangan. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah sedemikian rupa. Untuk aparat kepolisian kiranya bijak dalam menangani kasus. Dalam nama Yesus, aparat keamanan khususnya TNI boleh berkolaborasi mengatasi keadaan. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di tempat-tempat lain. Kami mencintai negeri ini. Kami mencintai pemerintah kami. Kami mencintai penduduk Indonesia. Karenanya biarlah kasih Tuhan melanda Indonesia. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tolong sertai kami sepanjang minggu ini. Berkati kami, kuatkan kami, pulihkan kami. Dan kami tetap melekat kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.